Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Amma ba'da fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayangi oleh Allah, panutan kita, paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita
juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita sudah sampai memasuki malam tanggal 20 ya, di bulan Rabiul Awal ya. Kemarin malam Ahad tanggal 18, malam Senin 19, sekarang malam Selasa 20, berarti malam 21. Malam 21 di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga termasuk nikmat besar menurut Imam Syafi'i setelah iman, Islam dan ihsan adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Para jamaah segenap ikhwan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Manaqib Sultanul Auliya Ghusul A'zam Kutubil Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di TKN wilayah Cibarusah malam ini adalah merupakan manaqib pertemuan yang ke-205, pertemuan yang ke-55 ya. Insyaallah dalam hadis manaqib yang mulia ini Al-Fakir ingin menyampaikan mengenai cabang perbuatan iman yang ke-14, ke-15 dan ke-16 yang terdapat di dalam kitab Syu'abul Iman bait yang ke-9, di mana kita tahu bahwa kitab Syu'abul Iman ini ditulis oleh seorang ulama al-alim al-allamah Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafi'i Al-Qushini Al-Banani Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi biddaraini. Yang lalu kemudian kitab Syu'abul Iman ini disyarahkan oleh seorang ulama dari tanah Jawa. Beliau bernama Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani, di mana kitab Syu'abul Iman ini dikaji oleh para santri di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafiyah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, dalam kitab tersebut pada bait yang ke-9 diterangkan Wahbub
nabiyaka summa 'azzim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika maksam. Kalau oleh santri ketika mereka ngaji kitab ini dinajomkan. Najomnya beda-beda, bermacam-macam. Ada yang begini najomnya. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Ada lagi yang najomnya begini. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Macam-macam lah. Ada lagi yang najamnya begini. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Kalau diartikan artinya adalah cintailah Nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Palingkanlah agamamu, yaitu agama Islam. Membalikkan agama itu tidak dipandang dosa. Ada lagi yang najamnya begini. Wa bu nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wa bu nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka summa 'azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika masamu. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim. Yuk kita perbanyak sholawat di bulan kelahiran Nabi.
wa ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Cintailah Nabi Muhammad, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Nabi Muhammad, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Sholli wa sallim Jadi memang manakala bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal tiba, kita harus lebih meningkatkan, lebih memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Kalaulah di bulan-bulan sebelumnya kita memang suka baca sholawat, tapi di bulan kelahiran beliau ditingkatkan bacaan sholawatnya lebih banyak lagi. Umpama di bulan-bulan sebelumnya kita biasa baca sholawat sehari 100 kali. Nah kalau di bulan kelahiran beliau ditingkatkan menjadi 1000 kali setiap hari gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang paling terbanyak bersolawat kepada beliau, maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan yang sangat amat luar biasa, mendapatkan keutamaan. Ia akan bisa duduk sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun ketika di hari kiamat duduk dekat berdampingan dengan Rasulullah pasti akan selamat dari berbagai macam malapetaka ajab yang ada di hari kiamat. Beliau bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Inna aulan nasi bi, sesungguhnya manusia yang paling istimewa, paling utama, duduk dekat denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, yaitu mereka yang paling terbanyak bersolawat kepadaku. Maka seyogyanya lah lidah kita selalu basah dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, baik sendirian, di tempat ramai banyak orang, tetap memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bahwa kita cinta kepada beliau. Alamatu hubbi li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kasratus sholawat alaih. Tandanya, cirinya orang yang cinta kepada beliau adalah memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Salat yang kita lakukan saja itu tidak akan diterima oleh Allah. Salat kita akan menjadi sia-sia, tidak ada nilainya.
tidak berguna, tidak akan diterima oleh Allah kalau di dalam sholat kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karenanya seluruh para ulama Madzhabul Arba'ah, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka sepakat bahwa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam sholat itu hukumnya wajib, dan itu termasuk rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ketika kita melakukan tahiyat akhir kita diwajibkan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Tapi yang wajib minimal segitu. Kalau umpama sampai di situ kita keburu pengen kentut, salam, udah jadi sholatnya. Udah jadi sholatnya. Oh, soh. Bukan sah, soh. Soh. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata imam tarawih cepet. Nah, kayaknya sampai di situ dia bacanya. Enggak sampai fil alamina. Enggak apa-apa. Yang diambil yang wajibnya saja, gitu. Karena kadang-kadang kalau imamnya lambat, ibu-ibu yang di belakang protes. Ini imamnya kakek-kakek apa? Imamnya engkong, kong, kelamaan berdirinya kong, gua cangkel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan, man sholat sholatan lam yusolli biha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu. Kata beliau dalam hadis ini, barang siapa yang mengerjakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, barang siapa yang mengerjakan sholat akan tetapi di dalam sholatnya ia tidak bersolawat kepadaku dan kepada ahlul baitku, ia tidak bersolawat kepadaku dan kepada keluargaku. Jadi di dalam sholatnya tidak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak dibaca. Lam tuqbal minhu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun sholatnya sah, tapi nggak diterima. Kan ada orang sholatnya sah dan diterima oleh Allah, ada orang sholatnya secara disiplin, secara tinjauan disiplin ilmu fikih sah, tapi nggak diterima. Ada banyak. Secara tinjauan disiplin ilmu fikih sholatnya bagus, sempurna, memenuhi syarat-syarat sholat, memenuhi rukun-rukunnya sholat, bahkan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat, baik sunnah qalbiyah, baik sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah ab'ad, sunnah hayat, semuanya dikerjakan. Pokoknya sholatnya top markotok, bacaannya bagus, jos markojos, pokoknya mantul suruntul. Sempurna sholatnya, tapi di hari kiamat nggak terima. Ada, ternyata sholatnya ria, sholatnya ria, pengen dipuji orang. Iya, pengen dipuji sama mitoha. Kebetulan ada mitoha main ke rumahnya. Kebetulan sholat berjamaah sama mitohanya. Yang jadi imam, kata mitohanya, lu aja Tom yang jadi imam, abah mah sudah tua, giginya ompong, suaranya ngempos, nanti bacaannya nggak pas.
Akhirnya mantunya yang maju ke depan jadi imam, mertuanya di belakang. Bangga dia, seneng tuh, disuruh jadi imam sama mertua. Rakaat pertama setelah selesai baca Fatihah, dia baca surat Toha. Pas surat Toha kan panjang. Iya, Toha. Cuma bacaan basmalahnya diwasol dengan ayat pertama dari surat Toha yang berbunyi Toha. Dia wasol tuh. Bismillahirrahmanirrahim Toha. Kata mitohanya belakang, ada apa tong gua dipanggil? Kata malaikat, lu mau sholat mau ngobrol? Allahu Akbar. Aduh, taruh dulu ya. Lalu saya, ini cuacanya kayak kia deh. Cuaca kia mah males hadirnya ke. Mendingan di imah sare. Kau mau pangantin anyar mah mau bisa sare. Ngeroyo wae itu pandang ge. Mangda masih ngeroyo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, barang siapa yang mengerjakan sholat, akan tetapi di dalam sholatnya ia tidak bersolawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, lam tuqbal minhu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Padahal sholatnya sah secara disiplin ilmu fikih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baik kita sedikit kaji keterangan yang ada dalam kitab Syu'abul Iman pada bait yang ke-9 yang tadi saya bacakan baitnya, di mana pada bait yang ke-9 ini ada 3 macam cabang perbuatan iman yang apabila kita mengerjakannya, ketiga macam cabang perbuatan iman tersebut, maka iman kita akan menjadi sempurna. Dan tentu setiap orang yang beriman menginginkan imannya sempurna, karena iman yang sempurna itu akan diterima oleh Allah. Kalau imannya diterima, maka amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang ia kerjakan selama hidup di alam dunia akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing sesuai dengan kadar keikhlasannya sejauh mana. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang perbuatan iman yang ada dalam bait ke-9 dalam kitab Syu'abul Iman, yaitu cabang perbuatan iman yang ke-14, 15 dan 16. Adapun cabang perbuatan iman yang ke-14 berdasarkan keterangan dari bait 9 tersebut yang berbunyi wahbub nabiyaka, yaitu hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencintai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15, takjimu qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan pangkat nabinya, mengagungkan pangkat nabi kita, mengagungkan derajat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, al-bukhlu bidinil Islam, memelitkan agama Islam. Jadi agama Islam ini yang kita anut, yang kita yakini kebenarannya, yang kita yakin agama Islam ini akan diterima oleh Allah di hari kiamat. Nah, kita pelitkan, kita pegang, jangan dilepas, jangan ditukar, jangan digadaikan dengan apapun.
kita pertahankan sampai terbawa mati sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena di hari kiamat Allah hanya akan menerima agama Islam. Orang-orang yang beragama selain beragama Islam itu tidak akan diterima agamanya oleh Allah di hari kiamat. Lihat dalilnya masih surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 185. Itu ayatnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cabang perbuatan iman yang ke-14 adalah hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencintai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diterangkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu menjadi standarisasi, menjadi patokan terhadap sempurna atau tidaknya iman kita, bisa diukur dengan kadar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa jauh kadar kecintaan kita kepada Rasulullah, maka kita dapat mengukur kesempurnaan iman kita dengan kadar kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka oleh karena itu, berdasarkan keterangan hadis tadi, seyogyanya lah setiap orang yang beriman dan mengharapkan imannya sempurna diterima oleh Allah di hari kiamat, maka dia harus mampu meletakkan kecintaannya kepada Rasulullah di atas segala-galanya cinta. Dia letakkan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Dia letakkan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaannya kepada harta bendanya. Dia buktikan cintanya kepada Rasulullah dengan harta bendanya. Dia korbankan harta bendanya untuk membela agama Islam yang dibawa Rasulullah, dalam rangka dia membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaannya kepada anaknya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, melebihi kecintaannya kepada manusia seluruhnya sealam dunia. Nah, kalau kita sudah bisa begini, maka itu menunjukkan bahwa iman kita sempurna. Kalau Al-Fakir sendiri belum bisa seperti itu, ya, belum bisa. Kita kadang-kadang lebih nurut sama istri daripada sama Nabi. Kata Nabi, bangun tengah malam tahajud. Kata istri, bang, aneh di kedinginan bang. Nah, kita mau nurut siapa tuh? Mau memenuhi panggilan Allah apa panggilan istri? Ayo. Kata Allah, bangun lu tahajud. Kata istri, bang peluk dong bang. Itu udah ketahuan, udah terukur keimanan kita udah.
Jawabannya ada pada diri masing-masing lah. Nggak usah dijawab sama siapa-siapa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cabang perbuatan iman yang ke-14, yaitu hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, artinya mencintai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syu'abul Iman saya menemukan keterangan begini. Hubbur Rasul wa hubbul ulama wa hubbul atqiya huwa ainu hubbillahi ta'ala. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama sebagai pewaris Rasulullah, cinta kepada para atqiya. Para atqiya itu artinya orang-orang yang bertakwa, adalah zatnya cinta kepada Allah. Maksudnya, dengan mencintai para atqiya, dengan mencintai para ulama, samalah artinya kita mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena para atqiya orang-orang bertakwa, para ulama mereka adalah dicintai oleh Rasulullah. Mereka adalah kekasihnya Rasulullah. Dan dengan mencintai Rasulullah, samalah artinya kita mencintai Allah. Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Maka ketika kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka kata Allah, "Wayaghfir lakum junubakum." Dosa-dosa kita akan bersih, diampuni oleh Allah, dan kelak di akhirat kita oleh Allah akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cabang perbuatan iman yang ke-14. Kan cabang perbuatan iman itu jumlahnya ada 77. Di dalam kitab Syu'abul Iman diterangkan, imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadli yahjumu. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadli yahjumu. Iman kita mempunyai 77 cabang iman. Para ahli keutamaan, orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama salafus soleh al-mutaqaddimin, para aulia Allah, mereka menyempurnakan keimanannya dengan melaksanakan 77 cabang perbuatan iman. Dari 77 cabang perbuatan iman, yang paling tinggi, yang paling afdol, yang paling istimewa adalah ucapan la ilaha illallah. Kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau nggak ada ini sia-sia. Makanya ini yang paling utama. Rasulullah bersabda, al-iman sab'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai 77 cabang, kata Rasulullah. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdol, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya dari 77 cabang perbuatan iman, kata beliau, adalah ucapan la ilaha illallah. Ini yang paling mahal. Wa adnaha imatatul aja'anil tariq. Dan dari 77 cabang perbuatan iman, yang paling rendah, kata beliau, adalah imatatul aja'anil tariq, membuang duri dari jalanan. Kita lagi berjalan nih, tiba-tiba di jalanan kita lihat ada sesuatu yang membahayakan kalau keinjak orang, misalnya duri atau beling lah yang tajam.
Kemudian kita ambil tuh bismillahirrahmanirrahim. Saya niat menyelamatkan orang yang lewat supaya enggak celaka. Nah, itu cabang perbuatan iman yang paling rendah. Itu ibadah kalau kita lakukan karena Allah. Wal haya subbatun minal iman, kata Rasulullah. Dan rasa malu itu adalah cabang bagian dari iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bait yang ke-9 sebenarnya dibahas 3 macam cabang perbuatan iman, yaitu yang ke-14, ke-15, ke-16. Namun yang Al-Fakir bahas pada ini hanya 1 saja, yaitu yang ke-14 saja. Apa tadi? Hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam sorga. Yuk kita baca bareng-bareng. Man ahabbani itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis dengan nomor urut 2678. Kita baca bareng-bareng tapi disingirkan, dinajomkan. Man, ayo atuh. Man. Man ahabbani kana ma'i bil jannah. 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 Sekali lagi. Man ahabbani kana ma'i bil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya begini, sapa wong kang seneng Kanjeng Nabi, besuk bareng ing swarga. Sapa wong kang seneng Kanjeng Nabi, besuk bareng ing swarga. Yuk bareng-bareng. Sapa wong kang seneng wong Jawa. Besuk bareng ing swarga. Sapa wong kang seneng Kanjeng Nabi, besok bareng di dalam sorga. Barang siapa yang cinta, yang suka, yang seneng kepada Nabi, besok di akhirat akan bersama Nabi di dalam sorga. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling terpenting adalah at-ta'atu ala awamirihi wal ijtinabu ala nawahihi, mentaati perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Itu bukti cinta yang paling terpenting kepada Nabi. Menjalankan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau. Di samping kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau sebagai tanda, sebagai ciri bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semuanya ada 3, tapi kalau saya Al-Fakir teruskan nanti kelamaan. Soalnya saya pulangnya jauh nih, ke Bogor. Saya pulangnya jauh ke Bogor. Ada yang ke Bekasi, takut kemalaman. Dan memang satenya udah datang itu. Tapi kita simpulkan aja. Jadi cabang perbuatan iman yang ke-14 adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 masih ingat? Enggak. Tuh kan? Ini masih di dalam musola ini, belum nyampe rumah, udah lupa. Yang ke-15 mengagungkan
pangkat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-16, al-bukhlu bil Islam, memelitkan agama mempertahankan agama jangan sampai ditukar, digadaikan dengan harta, tahta dan wanita. Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan wanita, ingin mendapatkan tahta sampai rela menjual agama. Jangan sampai itu cabang perbuatan iman. Demikian kurang lebihnya Al-Fakir. Mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup Matis Manakib yang mulia ini dengan ucapan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis, disambung dengan membaca istighfar, sholawat dan zikir jalalah. Sholawat badar. Sholawat terakhir nanti yang mimpin pada Ramadi ya. Yuk kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji, adbatan ya jiratal alami, ya uhailan judi wal karami, ya uhailan judi wal karami. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.